sahabat-sahabat KPR-ku dimanapun kalian berada. Siapa di antara kalian yang pernah merasakan kondisi di mana keuangan kalian itu cukup berat, masuk rumah sakit, ataupun kalian mungkin pernah ada yang mengalami lagi tidak ada pekerjaan tapi duit tidak ada. Siapa di antara kalian yang pernah merasakan seperti itu? Nah, kalau kalian semua pernah merasakan kondisi di mana darurat seperti itu, podcast hari ini KPR akan membahas terkait dengan dana darurat. Tips-tipsnya semua dan lain sebagainya itu akan kita bahas di sini. Jadi, dengarkan terus KPR sampai habis. Yuk, kita dengarkan bareng-bareng. KPR Apaan tuh? Karyawan Pejuang Rupiah. Oke. Balik lagi dengan podcast KPR episode berapa? Episode 2. Episode 2. Yes. Alhamdulillah. Akhirnya diperpanjang. Ya. Itu ini suatu hal yang kita tunggu-tunggu ya di setiap 2 minggu sekali loh ini. Ini kita bisa ngobrol dengan sahabat KPR dimanapun itu berada. Ya enggak? Oke, balik lagi sebelum kita mulai ngobrol-ngobrolnya di sini. Di sini gue balik lagi ya, ada gue Erik, Gue Iqbal, gue Sena. Nah, kita tiga kroco ini akan ngobrol. Bahas apa nih hari ini? yang so tahu soal keuangan. Iya sih, paling tahu lah kita ya, seenggaknya ya. Kita akan bahas apa tentang dana darurat. Oh iya. Yes. Aduh. Nah, gimana perasaan lo sekarang duduk lagi di sini? Darurat gue. Darurat sih. Hah? Darurat. Oh. Sen, tadi katanya ada yang mau lo omongin. Yang mana? Itu katanya Siapa? Nggak tahu tadi Sena kan pas sebelum kesini katanya ada. Gue yang mau ajak temen gue nih. Wih, Hah? serius lu? Iya. Ngapain? Cewek cowok nih. Lo lihat aja deh. Hah? Lihat aja deh. Bentar. Tuh ada yang ngetok. Gus, bukain pintu Gus. Temen lo nih Bukain siapa? dong. Cewek. Oh, ya udahlah kalau cewek udahlah ya. Lihat Langsung nih. dong. Lihat nih. Halo Ina. Halo semuanya. Wow. Halo Ina, piye kabare? Baik, Thomas apa kabar juga? Wes suwe to iki mau. Oh. Seko ndi wae? Sendiri di sini toh terus. Omongnya wes duwe bojo sae. Enggak. Kok jadi Bojone sugih gitu ya. Enggak ih. Mall. kata Ini sopo. KPR ini untuk membudayakan bahasa Jawa kan. Kalau loro mungkin. hatiku lo saya ini lo. Oh, dah. Oh. Iya, boleh. Jangan asik sendiri. Hei. Ya, Kenalin kali. Ini teman gue nih. Siapa? Siapa namanya? Kenalin dong. Siapa? Halo teman-temannya Mas Sena ini ya. Baru kenal sih. Baru kenal gua. Baru kenal Baru ya. kenal Sama dia. dong. Gue juga baru Betul, kenal tadi baru kenal. sama Mas Sena. Heeh. Di layangan ini, main layangan bareng di flyover Kalibata tadi. Cuman gue agak kaget ya, tapi diundangnya ke sini ya. Gitu. Oke, kenalin dulu, aku Irna. Biasa dipanggil Irna sih ya. Gue seorang agent manusia kali ya biasa dipanggilnya ya, atau yang cari-cari manusia. Human Gitu. traffic ini. Human trafficking dong. Human traffic gue. Oh, bahaya lu. Kok mau sih diajak Sena ke sini? Awalnya tuh gue ditelepon sama Sena gitu. Tadi kan ya, gue telepon nih. Kemarin sih gue ditelepon sama Sena. Mungkin 2 hari yang lalu gue telepon. Nak, lo mau nggak main di tongkrongan gue gitu kan? Tongkrongan lo di mana lagi Sen? Kan tongkrongan lo paling di Jogja, jauh gitu ya. Gak mungkin nih gue main-main ke sana. Terus kata Sena, enggak deket. Udah lo nanti lo datang aja gitu kan. Namanya apa? Gue bilang gitu kan. Tongkrongan lo di mana? Ada namanya KPR. Oh, gue pikir gue akan dikasih rumah gitu kan. Kan KPR kan Widih. Tajir juga Keren lu ya? Sen. kredit Kita juga- pemilik kita juga rumah mau ya nggak loh. sih? Iya, gue pikir oh ya udah deh, terus udah gitu juga gue dikasih rumah nih 1 atau enggak 2 atau mungkin yang tanpa DP gitu kan, atau gue sama Sena mau dijadiin rumah juga buat rumah my hidup. Rumah 2 dong. Wah. Sama Dua ya, dana pos darurat. Iya, bagus. Itu impian yang sangat patut dikejar sih. Sen, patut yang kejar. lanjutkan. Siap. Siap komandan. Oh ini cabang Jakarta ya Sen. Mau mulai. Baru mau Baru mau mulai. rintis ya. Baru mau intro. Aduh, kita nih udah ada Irna juga di sini kan. Kita sambil ngobrol. Tadi kan kita mau Ya. ngebahas tentang kehidupan keuangan kita kan. Kan namanya juga karyawan pejuang rupiah nih, ya kan. Boleh tahu nggak dari kalian bertiga tuh biasanya habis gajian itu bisa bertahan berapa lama sih? Aduh. Gue dulu deh yang paling cepet aja gue paling cepet gue. Berapa?
Ya, Oh berat nih. Berat 2 hari. banget. 2 hari lah. Oh 2 hari. Dua Paling hari. cepet itu. Itu paling lama, sorry. 2 hari paling lama. 2 hari paling lama. Berarti kalau cepat bisa 2 menit mas. Iya, cepat itu. Kalau lancar ya BI fast itu. Lo ejakulasi dini dong bro. Aduh. Sedih juga ya. Iya sedih. Keuangannya ejakulasi dini. Makanya nih. Banget. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya. Iya. Sedih, Rik. Iya. Itu udah langsung auto debit berarti ya. Nggak pakai ditransfer ketek. Mau cek aja udah. Loh, kok minus gitu. Kayak- Kayak admin. Kayaknya HP lu di remote ya dari sana deh. Iya, kayaknya ada adminnya juga deh. Iya, udah adminnya. Ada robotnya. Asli. Lo gimana Bal? Gua ketemu tanggal 2 lah. Tanggal 25 gajian, tanggal 2 udah. Ya, lumayan lama sih, lebih lama. Seminggu lah ya itu ya? Seminggu Ya ya? minimal kan masih ada 2 hari lagi buat nunggu reimburse tuh. Iya. Ya agak kebantu tuh. Iya. Pesan kan. Benar. iya. Ya tanggal 5-6 lah ya udah ada lagi gitu. Udah agak kan. napas lagi tuh. Udah mulai naik. Udah naik ke atas gitu kita. Iya. Kalau lo nak? Kalau gue sih sebenarnya sih ketemunya tanggal 25 ya gue ngitung dulu nih. Misalnya gajian di bulan ini tanggal 25 terus gue ngitung besok itu bulan depan ada berapa hari atau berapa minggu. Kalau 4 minggu gue deg-degan juga tuh. Kalau 4 minggu gue deg-degan. Ketemu banyak weekend ya? Ya bener apalagi bulan Mei kemarin. Sekarang ini libur ya. ini. Bulan ini. Tapi kalau gue sih pasti di 2 minggu tuh gue mengamankan itu sih. Tapi abis juga gitu kan. Amannya di 2 minggu ya? Amannya di berarti 2 ya. minggu. Lu sendiri, Rik? Gua? Jangan ditanya. Ini lebih cepat dari gua sih kayaknya. Jangan Yang ditanya. ada sih gitu sih. Lo 2 hari ya kan? Seminggu. Irna 2 minggu. 2 jam. Waduh. 2 jam bro. Lu bayangin. Oke. Nyampe kenapa tau nggak? Mau tau nggak? Ah. Masuk tuh. Tung. Bini gua langsung. Transfer. Oh. Langsung darurat gua. Berarti udah kalau misalnya jam 7 masuk, berarti nggak ada di lo jam 9. Nggak ada. Lo belum sampai kantor pun udah nggak ada Ya, uang lo. betul. Jadi tuh gua itu bertahan dari dana selama bini gua lupa. Iya. Cuman dummy doang Iya. ya. Tapi kayaknya itu mustahil ya kalau bini lo lupa. Lupa. tuh Iya nggak mungkin. nggak Nggak mungkin. Bahkan tanggal 25 tuh yang ditunggu-tunggu. Kayaknya istri lu lebih nunggu gajian lu daripada gajiannya dia, Rik. Betul itu. Iya. Aduh. Iqbal masih nungguin sama. Datang nih rembes. Transfer. Oh ketahuan juga, Rik. Kalau itu gua kan kalau itu gua off the record soalnya. Oh, rentang waktu gua 2 jam. Interval gua 2 jam. Oh berarti istri-istri kalian juga tahu tentang itu reimbursan? Kalau Enggak, gua enggak. Kalau gua enggak. Kalau Sena aman lah. Kan tadi buat yang kedua aja aman. Oh iya. Langsung itu ada pos-posnya ada. Ada pos-posnya. Terus tadi kita ngomong lo bertahan berapa lama gitu kan. Terus kalau lo biasanya nyiasatin kondisi darurat kayak gitu tuh kayak gimana? Mungkin dari Iqbal dulu atau dari Irna dulu atau dari Sena dulu? Kalau Siapa nih? gue ya. Gua tuh punya pengalaman nih. Ini agak cerita sedikit nih, agak serius nih. Jadi tahun 2019 itu mungkin ada yang tahu sini nggak? Ada yang tahu Joska nggak? Joska. Joska. Ada di bawah sini ya teman-teman. Joska itu apa ya? Kalau pada bingung ya. Jadi tahun 2019 gue pernah coba pakai jasanya mereka. Jadi mereka tuh kan financial planner gitu kan. Financial planner yang gue sebagai kliennya lah. Karena ternyata gue butuh tahu nih cash flow gue tuh buat apa aja pos-posnya. Sampai akhirnya dia juga ada paketan yang buat bagaimana caranya untuk mengemas si dana darurat ini supaya bisa terkumpul gitu, salah satunya. Nah ya udah, gue pakai jasa mereka, terus mereka juga ngasih tahu ya kita dia konsultan lah ya lebih tepatnya, di samping mereka ya mungkin sekarang lagi bermasalah gitu kan sampai sekarang gitu. Mereka ngasih tahu bahwa dana darurat itu punya caranya masing-masing. Yang kalau kita cari tahu kan ada beberapa cara tuh yang mungkin dibilangnya kalau misalkan masih single itu 5 sampai 6 kali pengeluaran bulanan. Kalau udah berkeluarga itu let's say misalkan 10 sampai 12 kali pengeluaran bulanan dan seterusnya gitu. Jadi ya gue sih untungnya 2019 itu gue pakai jasa mereka, terus gue coba untuk
coba masukin pos itu di dana darurat sampai akhirnya karena pandemi. Nah pas pandemi itu gue masih di kantor yang lama nih, masih di kantor yang lama itu gue ya kena PHK lah, kena layoff karena memang core bisnisnya kan dia di offline store gitu lah ya. Jadi berdampak banget sampai akhirnya gue kena. Terus ya untungnya alhamdulillahnya gue udah punya si dana darurat itu. Dana darurat yang udah gue kumpulin dari 2019 sampai ya 2020 kan waktu itu ya, nggak salah ya, pandemi itu. Jadi ya untungnya jadi gue masih bisa bertahan hidup di situ tuh, karena ada si dana daruratnya itu. Jadi memang menolong banget sih sampai akhirnya ya ketemulah dengan kantor yang sekarang gitu. Wah mantap nih, ini ceritanya Iqbal nih ternyata langsung sangat ini banget ya. Jadi ketika dia tadi yang gajinya bertahan berapa minggu itu ya, ternyata udah memikirkan dana darurat itu. Ya karena kalau nggak salah itu gue kosong sekitar 5-6 bulan. Nah itu berasa banget Bal. Berasa lah Pak. Orang gue nggak ada Pentingnya, penghasilan. maksudnya pentingnya si dana darurat itu berasa banget di situ. Jadi lo bisa kayak ngegaji pengeluaran bulanan lo yang hidup sampai 5-6 sampai 6 bulan itu kan. Iya. Lumayan banget gitu. Kalau lu Sen? Tadi kan cuma 2 hari ya Rik. Ya. Dana darurat gua ya kartu kredit lah. Paling gampang itu udah pakainya. Kacau. Atau dana darurat tuh sebenarnya ada dipegang sama Irna kan? Oh, gua ada pos-posnya sebenarnya. Gue pegang CC-nya dong. Nggak ada sisi itu apa gestun maksudnya? Ya bisa gestun ya. Berarti yang gestunin gue. Irna. Kita gue cetut berapa. Setiap Paling gestun. gampang udah. Iya. Lah kalau nak ada cerita kayak Iqbal gitu? Kalau gue punya cerita, jadi gue itu selalu nyisihin dana darurat gue setiap bulan. Gue kan kerja dari awal 2019. Itu kerja ya sedikit gitu kan. Di tahun 2023 kemarin itu gue renovasi rumah. Oke. Gue renovasi rumah itu udah punya tabungan sendiri dong buat renovasi rumah. Rumah Sena? Rumah bersama. Oh iya. Gue kan sebenarnya satu kamar tapi beda rumah. Oh aduh. Ngerti gak? Gak tahu ya. Nih. Bingung gimana Kamar tuh ya. mandinya yang sama. Sen, istri lu nggak nonton ini kan? Enggak sih. Aman ya? Jangan sampai. Aman kan ya? Agak deg-degan sih saya gitu. Saya tiba-tiba datang ke kantor aja. Oh my god gitu. Terus kemudian berjalan janjinya itu adalah gue kan kerja ya, dan rumah gue tuh di Bogor jauh. Gue borongan lah ya contohnya. Gue udah terima jadi dan nggak taunya gue dibohongi sama Developer? Bukan developer. Ini gue jadi tukang sendiri. Oh tukang borongan ya. renov tadi borongan itu ya? Iya, Oh iya. benar. Akhirnya gue dibohongi, uang gue dibawa lari lah ya gitu. Dan itu kan tabungannya beda lagi ya. Dan sedangkan tabungan rumah juga udah habis, yang buat renov itu alhamdulillahnya gue itu selalu nyisihin entah itu gue lebih ke deposito sih sebenarnya, deposito bank gitu. Nah itu untung banget di situ gue ada dana darurat itu, akhirnya gue pakai lah buat si renovasi rumah itu, karena bener-bener tukang yang satunya lagi itu belum dibayar dari awal sampai dengan akhir. Gue panik dong, gue pas datang, dan gue lebih paniknya adalah itu di hari Jumat. Itu tukangnya tiba-tiba kabur, gue ngeliat di CCTV. Terus di hari Sabtu itu security rumah gue itu perumahan ngomong, "Mbak, rumah Mbak tukangnya udah nggak ada, yang 2 tinggal 1." Terus gue agak deg-degan dong di situ, loh kemana ya gitu kan. Terus udah gitu katanya, terus kayak di videoin gitulah tukang gue lagi bebersih tuh yang 1. Katanya, "Mbak kalau nggak kesini juga jam 8 pagi rumahnya mau dihancurin." Loh? Oh ada ancaman. Iya, ya kan, parah tuh gue langsung deg-degan, gue langsung panik, bener-bener langsung bangun tidur, gue langsung mandi pergi langsung ke Bogor. Terus gue akhirnya, dan ternyata tukang itu belum dibayar dari awal sampai dengan sebulan itu pokoknya belum dibayar. Dan gue dibohongi juga, kayak beli A, B, C, D tuh ternyata sampai perintilan rumah gue pun ada yang dijual lah sama tukang yang sebelumnya dan lain-lain. Wah gue udah nggak bisa nangis, gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Gue cuman diem. Akhirnya
alhamdulillahnya gue punya dana darurat itu dan gue pakai akhirnya ya udah. Dan alhamdulillahnya sekarang udah rapi. Oh. Berarti dana darurat lu tuh ditaruh di deposito. Gue lebih ke deposito gitu Tapi karena menurut gue nih ya, dana darurat itu seharusnya bukan ditaruh di tempat yang kayak gitu sih. Harusnya dia posisinya dia liquid yang kapan lu bisa ambil kapan aja gitu. iya benar, tapi deposito gue itu bisa diambil kapan aja. Apa kan. tuh? Spill dong. Nanti ya abis ini ya. Iya. Kan banyak sekarang. Benar-benar. Banyak. Tapi benar-benar dari tahun 2019 gue deposito di situ. Oke. Gitu. Dan memang bisa diambil kapan aja. Yang penting itu di hari kerja. Oh libur nggak bisa ya? Kalau nggak Kalau lagi bisa. liburan Kan langsung ke rumah banking, gitu. nggak Iya. bisa. Langsung ke rumah. Apa itu? Ya kan? Kan mereka juga butuh liburan, Pak. Tapi ya, Iya. tapi ini menarik deh. Berarti dari bertiga memang kalau Sena ini kan agak beda dia ya. Hidupnya udah beda sendiri lah dia. Tapi gue ngelihat tadi nih dari berdua, dari Iqbal sama Irna, wah ternyata sebegitu pentingnya dana darurat. Kalau mungkin Iqbal tadi karena ada PHK tadi ya, PHK di kantor sebelumnya. Kalau Irna renovasi rumah tadi dibawa duitnya kabur. Gue juga ada sebenarnya. Kalau gue waktu itu pada saat istri gue masuk rumah sakit. Oh yang waktu itu lu cerita itu ya? Iya, yang bini gue masuk rumah sakit harus operasi dan sebagainya. Ternyata memang dananya itu lebih dari budget yang udah gue siapin gitu ya, yang disupport kantor dan sebagainya gitu. Sehingga ada excess dan lain sebagainya. Nah itu disitulah poin di mana dana darurat itu cukup penting. Ya. Karena gue udah sisihin sebagian, akhirnya ya dana darurat lah yang gue pakai supaya bini gue bisa operasi. Waktu itu operasinya itu adalah batu empedu pada saat itu gitu. Lumayan tuh waktu itu keluarnya. Iya. Gitu. Lumayan banget sih. Betul. Tapi ya ngomongin nih, tadi kita udah ngomongin tentang dana darurat. Ini sebenarnya gue punya informasi juga buat sahabat-sahabat KPR dimanapun berada. Apa yang kita ceritain tadi ternyata itu benar. Apa Dan tuh? jadi ini informasi yang gue dapet ya. Jadi kita itu adalah bagian dari memang yang sudah mempersiapkan dana darurat. Tapi kenyataannya sebenarnya di luar itu 60% milenial itu tidak ada dana darurat. Jadi itu nah ini masuk golongan 60% nih. Dia ini nih. Ntar dulu Mas, lo milenial apa bukan? Saya Gen Z bro. Enggak, lo boomers cuy. Sena tuh YOLO bro. Gen Z banget. YOLO apa Rick? YOLO tuh apa? YOLO itu you only live once. Aja. Itu bagian Larry apa gimana? Nah, lalu juga ya yang paling gawatnya lagi itu ya 30% karyawan itu cuman yang punya dana Ada darurat. datanya. Betul. Guys. Itu informasi yang gue dapat. Dari Gitu. Ada dong. Yang pasti ada lah. Itu kan referensi itu. Tapi itu benar. Tadi kan kita cerita banyak gitu ya. Kalau Iqbal, Irna, gua mungkin golongan yang 40% milenial yang punya dana darurat. Amin. Amin. Sena Gua juga masuk amin. golongan 60% ya lo Sena. Amin aja dulu. Sena kan hidup seperti Iya, Larry. benar gitu kan. Nah terus ya tadi gue bilang juga kan ternyata informasi yang gue dapat Indonesia itu juga ternyata karyawan di Indonesia itu cuma 30% yang punya dana darurat. Nah yang paling ininya Gus ganti. Nah kadang ada perbedaan persepsi antara tabungan. Nah mungkin tadi Iqbal udah nge-spill tuh tabungan sama dana darurat nih, kalau dana darurat harus yang liquid dan lain sebagainya gitu kan. Nah ini juga sama, kadang persepsi di luar ya, tabungan dan dana darurat itu dijadikan satu. Itu Ya. gitu. Mereka nggak tahu, sedangkan tabungan dana darurat itu dua hal yang berbeda. Tabungan itu dia punya goals. Jadi kayak gue tabung buat rumah, gue tabung buat beli mobil, Ya. gue tabung buat misalnya kayak Sena tadi tabung buat nikah lagi gitu kan. Itu next goals. Itu goal sih. Tujuan impian ya. Saya kayak gitu kan, ya kan. Nah, sedangkan kalau dana darurat itu kita benar-benar nggak ada goalsnya, kita sisihkan untuk kondisi yang dimana memang darurat. Sangat darurat, kayak lo unpredict lah kayak tadi Iqbal unpredict, gua unpredict, Irna unpredict. Itu hal-hal yang memang itulah fungsinya si dana darurat ini sendiri gitu. Beda lah sama tabungan.
Tapi sedikit gue mungkin nanti ya, mungkin sahabat KPR di mana juga ada fenomena baru nih kalau di Gen Z terkait tabungan nih. Ada namanya soft saving. Apa tuh? Apa tuh? Soft saving. Halus. Nah, soft saving. Halus, ya. Simpanan halus. Mas, Betul. Simpanan halus gimana? agak serem ya tapi simpanan halus Nyimpannya ya. Betul. pelan-pelan gitu ya. bukan gitu. Bukan. Atau halus yang nggak kelihatan. Bukan. Ini soft saving ini sebenarnya ini mengacu kepada Sena. Sena Apa tuh? ini punya prinsip apa, Sen? Hidup seperti apa? Hidup seperti Larry. Hidup seperti Larry. Hiduplah seperti Larry. Nah, kalau yang punya prinsip seperti itu, biasanya mereka suka nabung tapi menerapkannya itu lebih ke arah soft saving, yang dimana biasanya kan kalau kita nabung ataupun kita bikin dana darurat, ini nadarnya lagi nih, dia itu nggak ada pakemnya, bener-bener yang nggak ada pakemnya, yang dimana ya lo hari ini bisa nabungnya 100.000, lo cuma bisa nabungnya besoknya 50.000, ya udah yang penting gue nabung, as simple as that. Itulah soft saving. Oke. Gitu. Jadi kan kalau yang tadi kita punya goals gitu kan, kalau tabungan rumah, nah terus dia nabung berapa nih setiap bulan, 500.000 atau berapa. Kalau ini benar-benar suka-suka lah. Nah itu Sena banget tuh soft saving. Tapi nggak apa-apa sih menurut gue. Iya, Itu juga masih nabung betul, juga gitu. intinya Kan seenggaknya sama. nabung. Betul, Toh intinya tetap sama. masih darurat terus gua. Iya sih. Karena Sama sebenarnya aja yang kok. darurat elonya ya mas. Bener sih. Sama aja. Gus, ganti dong. Boleh dong. Nah, ini nih. Nah, di sini nih kan kita Oke. beda-beda ya. Jadi gini, kadang kita bertanya, mungkin ya sahabat-sahabat KPR kita spill juga di sini. Berapa sih sebenarnya besaran dana darurat yang ideal untuk kita? Nah, ini juga beda-beda loh. Misalnya contoh, gua udah menikah punya anak, Iqbal juga menikah punya anak, Sena juga menikah punya banyak istri. Menikah punya anak jauh lagi. Ada nih. LDR lagi gitu kan. Iya. Nah, terus Berarti ada, berapa kali tuh Sen kalau kayak gitu? nah, Ini sampai sini sih, Bang. Nih. kalau Irna udah menikah juga atau? Aku belum. Hampir. Hampir. Berarti Doain ya mas. berarti ada di single berarti kan. Nah, itu ada. Jadi lo sekarang ada berapa pengeluaran. Jadi yang dilihat bukan dari nominal pendapatan, melainkan adalah lifestyle lo tuh sebenarnya spending lo, bukan lifestyle, sorry. Ya betul. Spending lo setiap bulan itu rata-rata berapa? Spending itu juga harus dilihat. Ada spending yang memang untuk lo entertain dan lain sebagainya. Tapi ada yang pokok kan, spending yang pokok. Nah spending yang pokok itu lo kali. Kalau single idealnya, gue bilang idealnya itu adalah 6 kali spending lo. Betul. Kalau married ya lo 9 kali. Ya kalau lo punya anak, menikah dan punya anak ya 12 kali. Itu idealnya. Tapi apakah bisa berkala? Bisa. Tapi kan idealnya seperti itu. Nah, jadi kalau dari informasi yang gua ada ya, yang kita show di sini, itu jumlah dana darurat itu ibaratnya nih kalau kurang aman itu misalnya jika dana darurat itu antara 1 sampai 3 bulan pengeluaran. Aman itu kalau 3 sampai 6 bulan pengeluaran. Nah, Iqbal tuh tadi termasuk yang bagus tuh. Kalau 0 di mana nih? 0. Itu lo tau kalau itu ibaratnya endangered species tuh. Berarti harusnya ada satu kotak lagi darurat gitu. Merah warnanya. Warnanya merah bener. Warna merah darurat lagi. Iya. Nah, dan yang paling bagusnya adalah di 36 bulan. Lo bisa dana-dana itu bisa mengcover lo sampai 36 bulan. Nah, ganti Gus. Nah, ini yang informasi ini nih. Indonesia jauh juga ya. Betul. Nah, ini kita tuh termasuk golongan kayak tadi nih, Iqbal seminggu. Terus mungkin yang agak lama Irna ya. Terus apa namanya? Sena tadi berapa jam gitu kan, dan gua juga berapa jam, lo berapa hari, Deng. Sorry. Ternyata relate, Bro. Sama informasi gua. Ya kan? Jadi dari informasi yang gua dapat itu adalah ya Indonesia sendiri tuh ternyata ketahanan dana darurat tuh cuma sampai seminggu rata-ratanya. Oke. Segitunya. Gitu. Tapi Rick, lu mau tanya juga sih. Lu kalau kayak strategi untuk ngumpulin dana darurat sendiri itu kayak gimana? Gua. Atau lu punya pakem sendiri nggak? Misalkan kayak tadi kan dibilangnya ada yang 6 sampai 12 bla bla bla. Kalau lu sendiri tuh gimana? Oke, kalau gua biasa dana darurat gua itu contoh ya kayak kemarin gua dapat surat Iya, cinta iya. kayak gitu Oh, oke. kan. Iya.
Thank you loh. Kenapa ngeliatnya ke Iya, saya? ada yang ketawa kan. Thank you loh. Atau kayak bini gue kan kerjaannya kan sales ya. Dia ada insentif. Nah itu semua Iya. itu langsung gue pull semua ke dalam dana darurat gue. Oke, berarti Gitu. ngisi dulu ya, ngisi. Yes. Dan itu gue nggak akan otak-atik tuh. Ya. Gitu. Jadi memang secara kayak tabungan dan lain sebagainya itu gue pakai gaji gue sama bini gue. Tapi kalau yang kayak yang gede blek gitu kan, kayak THR kemarin, THR tuh 75%-nya udah langsung gue buang semua ke dana darurat. Gitu. Jadi itu masih utuh. Ya, Dana ya, darurat ya. gue. Jadi kayak ya udah, itu strategi gue. Jadi mensiasati karena kan ada banyak ininya ya. Jadi gue pisahinnya kayak gitu posnya. Gitu. Oke. Berarti tergantung momen-momennya berarti. Betul, betul. Nah, gua ngepost itu pasti pakai instrumen keuangan. Jadi bukan yang kayak kalau zaman dulu mungkin gua taruh di amplop di mana. Nah, kalau Celengan ayam. Bawa bantal. bawa bantal. Iya, bawa bantal. Enggak, kalau gua masukin tuh ke Mana? Autogrow. Kalau gua. Oke. Kalau gua. Jadi dia kan juga bertumbuh ya di situ. Betul, betul. Tuh, gitu. Kalau Namanya gua. juga auto grow, pasti kan growing. Kalau nggak ada yang ditabung apa yang grow itu, Rik? Hah? Kayak gue gimana? Ya udah, lo nyungsep. Lu halu ya, duitnya fiktif gitu ya. Uangnya gak kelihatan sih. Iya. Mungkin lo genset-genset zaman sekarang, Mas. Iya, gue butuh healing Yang nih uang sekarang. nggak Udah. kelihatan. Butuh healing. Coba kalau tadi gua cerita di investasi gua, cara instrumen gua. Kalau dari kalian ada nggak yang punya share gitu, mau sharing? Biasanya ngeputnya atau kayak tadi? Ya kita mirip-mirip, gue juga pasti kan juga naruhin sama hal yang sama ya, karena juga salah satu produknya kita kan juga ada yang auto grow tadi itu kan, yang kebetulan juga lumayan gitu secara apa namanya, Yes. per tahunnya bisa sampai 4% kalau nggak salah. Jadi ya lumayan lah di situ. Gampang lagi cairinnya kan, liquid Iya. banget. Iya, tapi prinsipnya kan dana darurat harus liquid. Iya. Iya, betul. Harus liquid. Tapi bingung ya, masih bingung deposito gue kenapa liquid. Nah, kenapa tuh? Iya tuh. Nah, itu menarik tuh. Benar-benar itu dari tahun 2019 gue udah masukin uang di situ. Hah, itu gimana tuh? Itu cepet banget emang, dan nggak ada admin sama sekali. Oh. Mungkin kurang lebih sama Auto Grow ya. Heeh. Ya Mau, off air mau lah ya. beralih nggak? Ah. Beralih ke Autogrow nggak? Beralih dong. Oh. Soalnya kayak bunganya lebih besar nih. Iya, iya, 4%. Iya, gitu. Nih kita ngomong udah ngalor ngidul. Nah, ini mungkin nih sedikit ya, ini kita masuk, gue mungkin sedikit bagi tips atau mungkin ada nggak yang mau ngasih tips tentang gimana sih cara menyimpan dana darurat, tips and triknya, biar mungkin sahabat-sahabat KPR di luar juga yang mendengarkan, kemarin tuh dari Al Jazeera ada yang ngechat loh, Apa tuh? keren banget KPR katanya gitu. Jauh juga. Gila bro. Ya kan, di Beijing ngechat juga, gila. Kita nih udah Chatnya pakai bahasa mereka dong, emang lu bisa baca? lah gue baca gini, semua tuh gue oke KPR belakangnya, yang penting kan Oh, KPR nya. KPR-nya ya. Iya kayak gitu. Nawarin rumah kali itu. Nawarin program. Nah, ini 5 cara menyimpan dana darurat dalam 1 tahun ya. Mungkin ini bisa berguna untuk sahabat-sahabat KPR dimanapun berada ya, dari Sabang sampai Merauke. Jadi yang pertama harus kita pahami dulu kondisi keuangan. Kayak tadi mungkin kalau gua akhirnya nyiapin dana daruratnya itu menggunakan entah itu surat cinta, entah itu insentifnya istri gua dan lain sebagainya gitu. Lalu yang kedua, gua akan pisahkan, gunakan rekening khusus. Jadi itu Betul. itu harus dipisah. Mungkin kayak tadi Iqbal mention gitu, atau Irna tadi cerita ya, ada pakai deposito. Kalau Iqbal juga ada sendiri, Sena pakai kartu kreditnya dia gitu kan. Nah itu harus dipisah. Lalu ada konsistensi. Betul. Konsistensi. Walaupun sedikit tapi dia ngisi terus tuh nggak masalah, yang penting. That's right. Benar-benar. Walaupun dikit-dikit jadi bukit. berbeda-beda ya setiap bulan ya. Betul banget. Lalu kita ada tentukan jumlah dana daruratnya gitu. Jadi memang ada ya, tentukan itu maksudnya bukan beda ya sama tabungan. Kalau tabungan ada goalsnya, kalau ini kita menentukan seini-ininya berapa sih gitu loh. Jadi jangan Mungkin sampai ya bedanya kalau dana darurat itu goalsnya adalah si nominalnya. Betul. Menurut gue ya. Betul. Bukan tujuan kemananya, tapi lebih Betul. ke nominalnya aja sih. Betul. Dan juga yang terakhir, ini biasa nih, ini terutama wanita di luar sana ya. Gue dong. Jangan tersinggung. Gue Nah, dong gitu. biasain itu ibaratnya kita harus ada efisiensi dana pengeluaran. Kadang dana pengeluaran spending itu akan berkembang karena adanya
FOMO. Betul. Ya kan, jadi kayak ada hal baru, oh gue beli, atau ih kan kalau cewek gitu tuh ngeliat lucu keranjang, gitu iya kan, ya. ih lucu Iya. check out, ih lucu check out gitu kan. Lu mau tahu nggak IG DM IG gue dari bini gue? Apa? Aduh, makanan lah, tempat apalah. Iya, Tempat liburan pasti. bener. Nah ini harus Gitu dikurangi. gue juga kayak gitu. Iya, Kayak semua sama ya. betul. Karena kayak ini lucu tempatnya gitu. Aduh. Lucu beli. Lucu beli. Iya. Nah ini harus diefisiensikan. Jadi spending itu bisa bisa lebih bermanfaat gitu. Oke, tapi kalau misalnya kita kerja kan kita harus ada self reward, kan nggak salah, ya nggak sih? Iya. Setuju sih. Ya itu buat perempuan lah. Itu pembenaran buat perempuan kan. Iya sih. Cuman kalau misalnya kalian main game, memang kalian nggak beli gitu, kan ada. Sedikit lah ya. Ada. Iya. Nah, jadi yang penting ya kita ini sabar lah. Kalau namanya dana darurat tuh kita harus sabar, mengumpulkan dana darurat tadi, ya kan? Karena ya ibaratnya nih kalau kata pepatah, Asik. Gua tahu nih udah mulai kemana nih. apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Itu tadi gua. Oh. Emang lo dari siapa? Biasanya kan kita Ada itu tuh. ada si ini nih, siapa? Si Gunung Gunung Kawi. Kawi itu mana? iya. Belum kita panggil-panggil nih. Mana Siapa tuh? sih Gunung Kawi? Irna belum Oh, pernah belum dengar. Irna belum pernah dengar nih. Ini cakep nih. Gunung Kawi. Coba kali ini yang manggil jangan kita dong. Oh iya, Ina aja yang panggil. Gue pengen yang manggil nih cewek. Coba. Coba. Yang lembut nak panggil. Oke, dari Gunung Kawi. Namanya siapa? Tadi yang bukain lo pintu. Oh, mas-mas yang tadi. Iya. Gue manggil siapa? Panggilnya enak panggil. Panggil yang lembut gitu lah. Manggil yang lembut ya. Iya. Mas Gusti, Aduh. Aduh. Mas Gusti gitu. Aduh. Mas Gusti, Heeh. Mas Gusti mana sih? Aduh. Mas Gusti, Kok jadi gue yang deg-degan nih? Iya. Ini Gusti gak bisa ngomong loh. Mas Gusti, mana ya Mas Gusti ya? Mas Gusti kemana Mas Gusti? Ada ini Teteh. Oh, ada. Mas Gusti katanya dari Gunung Kawi ya Mas? Iya betul. Aku punya kata-kata buat kamu. Apa tuh Mas? Bangunlah kekayaanmu sendiri. Orang tuamu bukan dana daruratmu. Aha, Anakmu bukan dana pensiunmu. oke. Kalau Kak Irna, hatiku. Ya, aja. Bisa Boleh lu. Bisa aja, Mas Bisa Gusti. ini satu nih. Dah, Iya. balik lagi lo sono. Enggak, soalnya tadi kan ngomongin darurat ya. Aku pikir aku daruratmu gitu lagi. Tuh, bukan Gus. Kamu Darurat bukan. daruratku nak. Bukan, beneran. Aduh. Udah panjang-panjang juga tuh ngobrol kita ngobrol. Parah. Ini karena Seru memang juga nih. benar, karena dana darurat itu tuh benar-benar Sepenting itu. sepenting benar itu. sih. Sesuai namanya darurat. Nah, karena udah darurat genting ya pasti. Jadi obrolan yang seru sih. Betul. Oke. Waduh, tanpa lama-lama lagi nih udah makin malam. Nggak boleh anak cewek pulang malam-malam kan? Iya nih. Nah, Ntar jangan lupa anterin pulang, Sen. Oke. Pakai Ya. apa? Tapi Sampai rumah pasti kok. Lu aja ngojek, gimana nganterinnya? Terus nanti gue udah mau ojek dong. Bertiga dong. Iya. Boti. Nah, oke, thank you nih ya semuanya. Thank you juga Irna udah datang ke KPR. Terima nongkrong kasih bareng banyak kita. waktunya, Thank you, Irna. thank you banget. Walaupun gue salah ya, KPR-nya bukan yang rumah ya. Bukan, itu kita ya. juga mau. Itu kan sebenarnya. salah Sena, bukan Betul. salah lu. Iya, salah Sena sih. Iya. Nah, untuk sahabat-sahabat KPR-ku dimanapun itu kalian berada ya. Jadi after episode ini, nextnya kita akan bahas tentang gak enakan. Ush. Atau kalau bahasa kerennya zaman sekarang apa? Apa itu? People pleaser. Asik. Nah ini nih, nanti kita akan bahas itu lagi, tentu seru-seruan lagi bareng kita di sini bertiga ya. Mungkin Irna nanti datang lagi kan? Irna datang lagi ke sini. Kayaknya kan? betah sih. Kayaknya nagih nih. Betah. Betul. Kayak nagih sih. Nah, gue ingetin sekali lagi ya. Jadi KPR tuh akan tayang tuh 2 minggu sekali. Ya kalau kalian ada apapun ya, ada pertanyaan atau ada komen, misalnya gue mau lagi dong Irna datang lagi, atau gue mau nanya, feel free loh. Itu kalian ada nih YouTube kita di sini.
ya. Nih Iya. YouTube-nya. Tulis gampang itu nggak nyampe 5 menit. Klik komen langsung di situ. Kita akan jawab langsung. Yang jawab Gusti nanti. Gua kasih tahu yang jawab Gusti Ya Allah, nanti. Mas Gusti baik banget ya. Iya, Gusti. yang Kayaknya dia jawab. semuanya deh. Iya. Oke. Deg-degan deh sama Mas Sip. Gusti. Oke, thank you nih ya semuanya. Thank you Thank banget you nih ya. banyak. Jadi tetap Terima kasih dengerin ya. banyak, terima Yes. kasih banyak. Thank you. Dadah semua. Guys. Jangan kemana-mana dulu. Ada yang gue lupa. KPR itu akan bagi-bagi hadiah buat kalian semua yang mendengarkan ini ya. Dan sudah mulai langsung menggunakan Autogrow. Jadi mulai dari hari ini after kalian dengerin KPR ya, kalian mulai invest di Autogrow, tabung ya di situ ya. 1 juta aja. 1 juta aja, tahan sampai 1 bulan. Nah ini nanti dari KPR akan kasih kalian 2,5% dari 1 juta itu. Nah itu di luar dari imbal hasil yang kalian dapatkan. Jadi mulai dari sekarang yuk persiapkan dana darurat kamu. Sahabat KPR, jangan lupa subscribe, follow, komen, share di Spotify kita dan juga di YouTube channel kita untuk KPR lebih maju sesama pejuang rupiah. Oke, yuk. KPR apaan tuh? Karyawan pejuang rupiah.